warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Ida Hulwiyah, Muhammad Al-Farizi, Mia Ayu Wulandari, Diah Ayu Novitasari, Imelda Putri Aulia, dan Sri Wulandari akan menjelaskan tentang anggaran tenaga kerja langsung. Pengertian anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung adalah perencanaan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung untuk periode tertentu di masa yang akan datang. Jenis tenaga kerja. Tenaga kerja langsung pengertiannya terbatas pada tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biaya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Tenaga kerja tidak langsung pengertiannya terbatas pada tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biaya dikaitkan pada biaya overhead pabrik. Bentuk anggaran tenaga kerja langsung dibagi menjadi dua, anggaran jam tenaga kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Fungsi anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama, penggunaan tenaga kerja lebih efisien. Yang kedua, penggunaan biaya tenaga kerja dapat direncanakan dan diatur lebih efisien. Yang ketiga, perhitungan harga pokok barang jadi dihitung secara tepat. Yang keempat, alat pengendalian tenaga kerja langsung. Selanjutnya, pendekatan anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama, memperkirakan standar jam tenaga kerja langsung atau DLH atau Direct Labor Hour. Yang kedua, memperkirakan rasio dari biaya tenaga kerja langsung atau DLC Direct Labor Cost. Yang ketiga, membuat daftar tenaga kerja menurut kebutuhan jumlah tenaga kerja langsung di setiap pusat tanggung jawab atau manning table. Sumber data dan formula anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama, anggaran produksi. Yang kedua, standar tenaga kerja langsung yang dibagi menjadi dua, yaitu DLH atau Direct Labor Hour, dan yang kedua DLC atau Direct Labor Cost. Kemudian formula pemakaian jam TKL sama dengan jumlah yang diproduksi dikali DLH. Biaya TKL sama dengan pemakaian jam TKL dikali DLC. Penentuan standar jam tenaga kerja langsung. Yang pertama, studi gerak dan waktu. Jika biasanya dilakukan oleh bagian teknik dengan membuat analisis pekerjaan apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu produk. Yang kedua, biaya standar. Jika sistem biaya standar telah diterapkan, biasanya telah dihitung pula jumlah kebutuhan jam kerja langsung untuk setiap unit produk. Yang ketiga, estimasi langsung ke supervisor. Dilakukan dengan cara menanyakan langsung kepada setiap supervisor departemen produksi. Yang keempat, estimasi dengan statistik. Rasio antar jam kerja langsung dengan jumlah output dihitung dan kemudian disesuaikan dengan rencana perubahan dalam departemen yang bersangkutan. Saya Ida Hulwiyah dan Saya Diah Ayu Novitasari akan menjelaskan tentang kasus perhitungan. Berikut ini adalah kasusnya. Berdasarkan data anggaran produksi PT Amanda tahun 2020, buatlah anggaran tenaga kerja langsung PT Amanda tahun 2020 dengan asumsi manajer DLH atau Direct Labor Hour per unit bagian produksi 1 sebesar 0,2 DLH dan bagian produksi 2 sebesar 0,5 DLH dan bagian produksi 3 sebesar 0,3 DLH dengan DLC atau Direct Labor Cost per DLH atau Direct Labor Hour adalah sebagai berikut. DLC per DLH. Bagian produksi 1
di Jakarta sebesar Rp20.000, bagian produksi 2 di Jakarta sebesar Rp15.000, bagian produksi 3 di Jakarta sebesar Rp10.000. Yang kemudian bagian produksi 1 di Semarang sebesar Rp15.000, bagian produksi 2 di Semarang sebesar Rp10.000, bagian produksi 3 di Semarang sebesar Rp5.000, dan bagian produksi 1 di Surabaya sebesar Rp20.000, bagian produksi 2 di Surabaya sebesar Rp15.000, dan bagian produksi 3 di Surabaya sebesar Rp10.000. Berikut adalah lembar jawaban anggaran biaya kerja tenaga langsung tahun 2020. Pada daerah Jakarta, anggaran produksi, stabilitas produksi bagian 1, 54 diperoleh dari jawaban kasus sebelumnya. DLH per unit diperoleh dari studi kasus. Jumlah DLH diperoleh dari jawaban kasus sebelumnya. DLC per DLH diperoleh dari studi kasus. Jumlah DLC diperoleh dari jumlah DLH dikali DLC per DLH. Pada bagian produksi kedua di daerah Jakarta, anggaran produksi 54 diperoleh dari studi kasus. DLH per unit diperoleh dari studi kasus. Jumlah DLH diperoleh dari studi kasus. DLC per DLH diperoleh dari studi kasus. Jumlah DLC diperoleh dari jumlah DLH dikali dengan jumlah DLC per DLH. Begitu pula dengan bagian produksi ketiga. Pada stabilitas persediaan di daerah Jakarta, bagian produksi 1, anggaran produksi 75 diperoleh dari jawaban kasus sebelumnya. DLH per unit diperoleh dari studi kasus. Jumlah DLH diperoleh dari anggaran produksi dikali dengan DLH per unit. DLC per DLH diperoleh dari studi kasus, dan jumlah DLC diperoleh dari jumlah DLH dikali DLC per DLH. Pada bagian produksi kedua, anggaran produksi 75 diperoleh dari jawaban kasus sebelumnya. DLH per unit diperoleh dari studi kasus. Jumlah DLH diperoleh dari anggaran produksi dikali dengan DLH per unit. DLC per DLH diperoleh dari studi kasus. Jumlah DLC diperoleh dari jumlah DLH dikali DLC per DLH. Begitu pula dengan perhitungan di bagian produksi ketiga. Pada daerah Semarang dan Surabaya, perhitungannya sama dengan di daerah Jakarta. Kemudian anggaran biaya tenaga kerja langsung. Ya, ada pada bagian produksi 1 di daerah Jakarta. Ini kemana, Dek? Dek. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.